Selamat pagi, siang, malam, Mas Ma dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Edlin Pabian Kenoketaren dari NIM G0025229 dan dari kelompok A6. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 2.3. Jadi yang pertama, ini ada skenario Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, jadi pertanyaannya adalah menjelaskan letak anatomis dari substansia nigra, lalu menjelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis, dan menjelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Jadi yang pertama mengenai substansia nigra. Substansia nigra sendiri merupakan suatu struktur yang terletak di mesencephalon atau otak tengah, yang merupakan bagian dari batang otak. Nah, struktur ini berada di antara tegmentum di bagian dorsal dan juga crus cerebri di bagian ventral atau pedunculus cerebri. Nah, disebut substansia nigra karena mengandung pigmen neuromelanin yang memberikan warna gelap pada jaringan tersebut. Substansia nigra memiliki dua bagian utama, yaitu pars compacta dan juga pars dopaminergic, yang menghasilkan neurotransmitter dopamin. Nah, pada penyakit Parkinson, ini terjadi degenerasi neuron pada pars compacta sehingga produksi dopamin menurun dan menyebabkan gangguan gerakan seperti tremor, rigiditas, dan juga bradykinesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi ganglia basalis. Jadi substansia nigra ini merupakan salah satu komponen dari sistem ganglia basalis, yaitu kelompok nukleus yang berperan dalam pengaturan gerakan tubuh, pembelajaran motorik, dan kontrol postur. Nah, jadi struktur yang menyusun ganglia basalis ini meliputi head of caudate nucleus atau nucleus caudatus. Ini berperan dalam pengaturan gerakan dan fungsi kognitif. Lalu ada putamen dan globus pallidus. Jadi kalau putamen ini berfungsi dalam kontrol gerakan motorik sadar. Kalau globus pallidus ini terdiri atas segmen interna dan juga eksterna, dan dia berperan menghambat gerakan yang tidak diperlukan. Lalu ada nukleus subthalamikus atau subthalamic nucleus yang terlibat dalam modulasi aktivitas, dan juga ada substansia nigra yang mana tadi terdiri dari pars compacta dan juga pars reticulata. Di sini dia berperan penting dalam sistem dopaminergic, dan secara anatomi nukleus caudatus dan putamen ini sering disebut sebagai striatum, yang merupakan pintu masuk utama informasi ke dalam sistem ganglia basalis. Oke, lalu selanjutnya saya akan jelaskan mengenai anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Nah, jadi yang pertama, truncus encephalitis atau batang otak ini merupakan penghubung antara otak dan medula spinalis. Secara berurutan dari atas ke bawah, batang otak ini tersusun yang pertama dari mesencephalon. Dia ada fossa interpendicularis, ada substansia nigra, ada aqueductus mesencephali, dan ada pedunculus cerebri yang mana isinya crus cerebri dan tegmentum mesencephali. Lalu ada tectum mesencephali. Nah, jadi mesencephalon ini mengandung substansia nigra dan berfungsi dalam refleks visual dan auditorik. Oke, selanjutnya adalah pons dan juga medula oblongata. Nah, pons sendiri dia berfungsi sebagai pusat penghubung antara cerebrum dan cerebellum. Dia juga mengandung berbagai nukleus saraf kranial. Lalu ada medula oblongata. Nah, medula oblongata ini merupakan bagian paling bawah dari batang otak. Dia mengatur fungsi vital seperti pernafasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Nah, urutan ini dapat diingat sebagai mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Oke, lalu saya akan jelaskan mengenai skenario kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat. Nah, penglihatan ganda dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Nah, ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Nah, keluarga segera membawanya ke IGD. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan CT scan, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah vaskulasi dari circulus arteriosus wilisi. Lalu adalah nervus cranialis yang akan keluar, yang nukleusnya atau tempat keluarnya di pons. Oke, jadi yang pertama ini adalah circulus arteriosus Wilsili atau Willisi atau Circle of Willis. Ini tuh adalah
adalah anastomosis arteri yang terletak di dasar otak dan dia berfungsi menjaga suplai darah otak apabila terjadi gangguan pada salah satu pembuluh darah. Nah, circulus villus ini dibentuk oleh arteria cerebri anterior kanan kiri, arteria communicans anterior, lalu ada arteria carotis interna kanan dan kiri, lalu ada juga arteria communicans posterior kanan dan kiri, lalu ada arteria cerebri posterior kanan dan kiri. Nah, aliran darah ke sirkulus ini tuh berasal dari dua sistem utama. Jadi yang pertama ada sistem carotis interna yang mana menyuplai sebagian besar cerebrum bagian anterior, lalu juga sistem vertebrobasilar yang mana dia dibentuk oleh arteria vertebralis yang bergabung menjadi arteria basilaris dan menyuplai batang otak, cerebellum, dan bagian posterior otak. Nah, dengan adanya circulus villus ini, otak akan tetap memperoleh suplai darah melalui jalur alternatif apabila terjadi penyumbatan pada salah satu arteri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nervus cranialis apa aja yang keluar dari pons. Oke, jadi yang pertama ini ada nervus 5 atau nervus trigeminus. Dia ini fungsinya untuk sensorik wajah, sensorik rongga mulut dan hidung, sensorik otot dan motorik otot pengunyahan. Lalu ada nervus 6 atau nervus abdusen. Dia akan menggerakkan otot rectus lateral mata, memungkinkan gerakan mata ke arah lateral dan ke samping. Lalu juga ada nervus 7 atau nervus facialis, fungsinya untuk mengontrol otot ekspresi wajah dan membantu sekresi air mata saliva serta membawa sensasi pengecapan 2/3 anterior lidah. Lalu ada nervus 8 atau nervus vestibulocochlearis, dia dibagi dua lagi. Jadi ada fungsinya itu untuk koklear dan vestibular. Yang koklear dia untuk pendengaran dan vestibular untuk keseimbangan tubuh. Jadi secara anatomi nervus yang ada di sini tuh ada nervus 5 yang keluar dari bagian lateral pons, lalu ada nervus 7 yang nervus 7 dan 8 keluar dari sudut cerebellopontine angle dan nervus 6 yang keluar di batas pons dan medula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.